Salah satu alasan yang membuat serial Netflix Squid Game trending di 83 negara adalah karena pesan dan makna metaforis yang tersaji dengan apik sepanjang drama 9 episode tersebut. Penulis dengan penuh daya kreatif meramu pesan tersebut secara runtut, padat dan relevan mengenai gambaran masyarakat saat ini. Apa yang diperlihatkan oleh para peserta, pekerja, pengurus, hingga tamu VIP benar-benar merupakan realitas kehidupan nyata. Apa saja? Kamu tonton langsung ya 5 pesan simbolik dan metaforis dalam K-drama Squid Game. Tapi sebelum masuk ke poin pertama, yuk tekan dulu opsi subscribe dan lonceng notifikasinya untuk update konten terbaru setiap hari. Masyarakat kapitalis dan kaya adalah penguasa. Perbedaan ironis antara kaya dan miskin merupakan tema utama dalam K-drama garapan Hwang Dong-hyuk ini. Tereliminasinya pemain yang kalah adalah bentuk kesenangan dan hiburan bagi orang-orang kaya atau VIP. Jalannya permainan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Ketika aturan yang ada tak memuaskan, mereka dapat meminta pengurus untuk mengubah aturan mainnya. Contohnya pada permainan pijakan kaca. Ketika seorang pemain yang pernah bekerja di pabrik kaca selama puluhan tahun bisa menganalisa ketebalan kaca, tamu VIP menjadi tak senang dan meminta pengurus mengubah aturannya dengan mematikan lampu. Yep, number 13 definitely sees something. Masyarakat marginal terjebak kemiskinan. Para pemain yang akhirnya datang kembali adalah manusia yang memiliki tunggakan hutang yang nyaris mustahil dilunasi. Dengan bermain Squid Game, hal mustahil itu bisa menjadi mungkin. Mereka bahkan jadi milioner setelahnya. Mereka tidak punya pilihan selain ikut serta dalam permainan beresiko itu. Pada episode 2, para pemain menghadapi buah si malakama, kembali bermain atau kembali ke kehidupan di luar sana. Ketika mereka merasa bebas setelah memilih pergi dari permainan itu, tapi nyatanya mereka menyadari jika kebebasan itu adalah palsu. Kehidupan lama mereka tak ubahnya neraka dunia. Pada satu titik, mereka melihat jika Squid Game adalah tawaran emas yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Tapi impian itu hanyalah isapan jempol, sebab permainan itu hanya dirancang untuk kemenangan satu orang saja. Yang bikin miris adalah ketika kehidupan, emosi, dan hati nurani kaum marginal menjadi hiburan dan kepuasan para VIP yang kapitalis. Bahkan ketika Ji-hoon akhirnya bertahan hingga akhir dan mendapatkan hadiah lebih dari 550 miliar rupiah, ia tak juga bahagia. Dan mungkin tak ada yang percaya ia memiliki kekayaan sebanyak itu. Uang di rekeningnya tak lain berasal dari tetesan darah bagi 454 pemain lain tereliminasi. Ia sampai di akhir permainan, bukan karena menang, melainkan karena selamat. Kompetensi bukan indikator kesuksesan. Pada pertandingan terakhir, segera terlihat jika pemeran Ji-hoon adalah sosok yang beruntung, bukan sosok kuat apalagi cerdas. Jika dalam masyarakat meritokratis atau kekuasaan atas dasar kompetensi, ia adalah contoh sosok pecundang dan dipastikan bakal tersingkir. Ia tak cukup berbakat, terlalu naif, hingga sering kena tipu. Tapi anehnya, di Squid Game dia malah selamat. Permainan pijakan kaca pada babak kelima adalah metafora yang paling merefleksikan hal ini. Pemain 13 yang unggul harusnya bisa melewati permainan ini karena kompetensi pengetahuannya tentang kaca. Tapi dia malah dicurangi pengurus yang mematikan lampu hingga berujung kegagalan. 3 peserta terakhir yang selamat semata-mata karena beruntung. Pada kehidupan sehari-hari, sudah terbukti jika kompetensi bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Latar belakang,
status sosial, warisan, genetika, masyarakat sekitar adalah sejumlah faktor yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi harus diakui, status itu kadang memberikan kontribusi dan privilege penting bagi kinerja setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi gender. Faktor lain yang menjadi pesan kuat Squid Game adalah diskriminasi gender antara pria dan wanita. Karakter Minyo sejak awal kerap direndahkan dengan terang-terangan oleh Deok-soo. Premis ini berlanjut ketika Minyo diabaikan saat mencari mitra untuk permainan selanjutnya. Tapi pada permainan tarik tambang, terbukti bahwa tim yang dipenuhi pria tidaklah menjamin kemenangan. Hal ini bahkan bisa dilihat pada pekerja, frontman hingga para VIP. Seperti yang kalian lihat, tidak ada seorang pun di antara mereka adalah wanita. Fakta bahwa laki-laki selalu dominan dalam kekuasaan atau seringkali memiliki pendapatan lebih tinggi di masyarakat dijelaskan cukup gamblang dalam serial ini. Terutama pada masyarakat yang masih memandang sebelah mata wanita, seperti di Korea Selatan. Korupsi ada di mana-mana. Meskipun organisasi yang mengatur Squid Game digambarkan sebagai jaringan yang ketat dan rahasia, toh ada juga tindakan di luar jalur. Terungkap jika sejumlah oknum pekerja adalah bagian dari jaringan perdagangan organ di pasar gelap. Para pekerja diam-diam mencuri tubuh pemain yang tereliminasi dan menyusupkan dokter yang berpura-pura menjadi pemain nomor 111. Ia membedah dan mengumpulkan organ vital atas kendali frontman. Ini adalah cerminan yang nyata tentang kasus korupsi yang terjadi di banyak institusi penguasa dan vital di negara kita. Tindakan tak sesuai prosedur selalu terjadi untuk beberapa orang yang berkuasa demi mengambil keuntungan pribadi. Contohnya adalah kasus penggunaan kembali rapid test palsu yang ternyata didalangi oleh petinggi salah satu perusahaan farmasi terbesar di tanah air. Nah guys, itu tadi sejumlah pesan simbolik yang disajikan dengan cerdas dalam Squid Game. Kelima hal tadi adalah realitas yang memang terjadi secara universal. Tidak hanya terjadi pada masyarakat Korea, tapi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak hingga tuntas. Jika kamu menilai konten ini berguna, yuk klik like dan share video ini. Sempatkan juga untuk menulis apa pesan yang kamu peroleh setelah menonton drama ini. Sampai ketemu besok lagi ya. Bye-bye.